Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kembali lagi ya. Untuk hari ini kita lihat-lihatlah ya. Di lahan berpasir ya. Di lahan berpasir, apakah tanaman hidupnya efektif, subur, atau banyak mati ya. Jadi kita lihat-lihatlah ya. Dan bingung juga mau konten apa lagi ya. Jadi komen-komen lah ya yang di bawah. Komen-komen, Pak, buat konten ini loh Pak, saya perlu ini loh. Nah, nanti kita buat ya kontennya. Jadi untuk hari ini kita membahas saja lah ya. Lihat-lihat lahan berpasir ya seperti apa ya. Yang harus diketahui ya emang seperti gini. Yang pertama untuk memperbaiki struktur tanah yaitu kita penanaman LCC ya, land cover crop di tanaman yang menutup tanah gitu. Jadi kacang-kacangan seperti gitu. Jadi menjaga kelembapan tanah itu. Jadi itu. Untuk yang kedua ya, memperbaikinya seperti kita aplikasi jangkos. Jadi untuk kita aplikasi jangkos ya di lahan berpasir, di bagian-bagian pokok lah, di piringan gitu, sekitaran dibuat jaraknya antara 30 cm ya, seperti itu. Bisa juga kita aplikasi solid ya, top solid. Jadi kita aplikasi top solid ya, itu juga ya, memperbaiki struktur tanah ya, menjaga kelembapan tanah juga ya. Intinya memperbaiki sifat kimia tanah, fisika tanah, sama biologi tanah ya. Jadi seperti itu ya. Kita lihat lah, ini lahannya berpasir kan, berpasir semua. Jadi ini di blok 16 ya, baru berumur 1 tahun lebih ya. Kan biasanya kan kalau di lahan berpasir kan banyak yang kuning, yang banyak yang kering, yang mati. Di sini tidak kok ya. Kalau kita tepat waktu dalam pemupukannya ya, dalam cara teknis pengaplikasian seperti apa ya, pasti tanaman tetap bagus. Ya, bagus kan ya. Sebelumnya ya sudah kita buat videonya ya, untuk masalah teknis pengaplikasian pemupukannya ya. Intinya pemupukannya yang tepat waktulah ya, yang jelas kegunaannya untuk apa ya. Intinya tujuan kita tuh untuk apa gitu. Tujuan untuk tanaman seperti kurangnya apa ya, kita harus tahu seperti itu. Jadi oh kuning nih ya, nah, untuk apa sih, pakai pupuk apa sih. Nanti kita akan ada bahas ya masalah kayak gitu, masalah untuk pemupukannya ya. Ini ada kacang-kacangan juga ya. Ini lahannya cukup tebal ya. Ya pasir ya, saya pernah bilang ya. Jadi di sini lahannya cukup sedikit unsur haranya ya. Jenis lahan kelas 3 ya. Balak ya. Nih. Jadi kita lihat-lihatlah ya masalah untuk pemupukannya ya, cara memperbaiki tanaman kayak gimana ya. Bagus kok sini ya, kalau kita tepat pengaplikasiannya ya. Ya nih, kalau emang mau lihat ya, kok bagus Pak ya kayak. Nah itu saya bilang, jadi tonton aja, ada videonya ya. Sebelumnya sudah kita buat pengaplikasian cara pemupukannya kayak gimana ya.
untuk di lahan berpasir ya, kayak gini perlu ya. Ya kalau punya pribadi sih ya cukup besar biayanya ya. Jadi kalau perusahaan ya bagaimana caranya, intinya dia bercocok tanam di situ, dia intinya tanaman itu bagus, bagaimana caranya ya dia modalnya cukup besar kan gitu ya. Nih tuh pasir kan ya. Di seperti itu aja saya sampaikan. Yang mau tanya-tanya ya, yang ngasih saran atau gimana ya boleh ya, kita sharing-sharing aja untuk masalah tanaman kelapa sawit ya. Jadi bagi yang mau bertanya mau apa ya, saya jawab. Yang mau ngasih saran untuk buat kontennya apa ya, ya saya bisa saya buatkan ya. Ibaratnya kalian bertanya ya, intinya tujuannya untuk yang lebih baik lah, kedepannya lebih baik untuk tanaman kelapa sawit kita ini ya. Intinya saling-saling sharing-sharing lah ya. Saya kalau menurut saya itu penting ya saya sharing. Yang menurut saya ya untuk kalian yang sudah paham atau gimana ya, kalian mau bertanya atau apa, kita buatkan videonya lagi kayak gimana untuk mengulang pembelajaran kita lagi kan gitu. Jadi untuk kawan-kawannya, bapak-bapaknya semuanya lah ya, yang untuk masalah kelapa sawit di lahan berpasir ya bisa kok kita tanam ya. Intinya cukup besar lah biayanya ya, dari pemupukannya ya, perawatan semuanya apalah. Nah, namanya kita usaha ya, usaha berinvestasi di perkebunan kelapa sawit seperti ini kan ya. Sebenarnya kok lahan seperti gini apalah ya, mana ada unsur haranya ya. Cukup kita pun heran juga kok bisa ya, tumbuhnya optimal gitu ya. Kok bagaimana caranya sih ya gitu. Intinya saya pun bingung ya. Mungkin ya saya sampaikan tadi sebelumnya ya, pengaplikasian pemupukannya mungkin cukup besar ya pengeluarannya, pengaplikasian FB juga ya, pengaplikasian top solid ya. Jadi itu aja lah yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang bagi petani kelapa sawit pribadi ya, yang namanya punya lahan di lahan berpasir ya, saya sharing-sharing ya, saya kasih masukan atau mana yang saya bisa jawab saya jawab, yang saya tidak bisa kita tahan dulu ya pertanyaannya dulu ya, kita cari informasi, kita tanya lagi kepada ahlinya lagi kan gitu ya. Saya pun ibaratnya dari agronominya ya saya sampaikan lagi ke kalian gitu ya. Saya pun bukan sok paten, sok tahu atau gimana ya, intinya dari kalian lah ya. Yang mau tanya-tanya silahkan. Oke. Terima kasih ya telah menonton video kita ya selama ini ya. Jadi saya pun sangat bersyukur ya. Jadi setidaknya saya memberi hal yang bermanfaat bagi kalian lah ya. Intinya sama-sama belajar di situ, sama-sama memahami ya. Yang saya tahu saya kasih tahu, yang saya tidak paham atau gimana ya saya tanya juga. Nanti kita buat konten yang nanti saya tanya yang tidak pernah saya lakukan gitu. Intinya jangan lupa ya
like, komen, dan subscribe channel kita ya, Sunardi Daily ya. Saya ada di sini ya. Intinya jangan pernah skip lah ya. Intinya di share pada teman-temannya ya, yang belum paham atau gimana ya, yang mempunyai perkebunan kelapa sawit ya, yang punya pribadi, yang nanti nanya-nanya masalah apa ya, ya saya jawab. Tidak bisa jawab, saya skip dulu, saya tanya dulu ya, untuk masalah kayak itu. Intinya sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua ya, amin. Salam petani, bye bye.